Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'duh. Para hadirin sekalian, para mahasiswa STU Darul Hikmah Bekasi yang saya hormati, dan juga para hadirin semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah seputar tema Jam'ul Quran. Jam'ul Quran mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu menghafalkan Al-Quran, kemudian yang kedua menuliskan dan membukukan Al-Quran. Terkait dengan makna ini mengingatkan saya kepada nama-nama Al-Quran yang kata ulama itu mempunyai nama sebanyak 5, ya, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Az-Zikr, At-Tanzil, dan Al-Furqan. Akan tetapi dari 5 nama ini ada 2 nama yang dominan bagi Al-Quran, yaitu Al-Quran dan Al-Kitab. Kenapa 2 nama ini yang dominan? Al-Quran itu bermakna mengumpulkan dan membaca. Kemudian Al-Kitab yaitu bermakna menulis. Ini menurut salah seorang ulama, ini sebenarnya mengisyaratkan bahwasanya cara untuk menjaga Al-Quran yaitu dengan 2 hal. Yang pertama yaitu dengan menghafalnya, membaca dan menghafalnya. Kemudian yang kedua dengan menuliskan dan membukukannya. Subhanallah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dalam sejarah pengumpulannya itu melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Jibril hanya membacakan dan mendiktikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jibril tidak membawa tulisan, dan Nabi pun juga tidak menuliskannya, karena beliau ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Setelah mendapatkan wahyu dari Jibril, kemudian beliau mengabari para sahabatnya dan mendiktikan ulang wahyu tersebut kepada mereka. Setiap kali ada ayat turun, maka ayat tersebut dihafal di dalam dada dan dipahami di hati. Bangsa Arab pada waktu itu mayoritas memang tidak bisa membaca dan menulis. Namun mereka mempunyai hafalan yang sangat luar biasa kuatnya. Kemudian di zaman Rasulullah SAW ada beberapa nama sahabat yang terkenal memiliki hafalan Al-Quran yang komplit dan langsung didapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Maula Abu Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Darda, dan Abu Zaid ibnu Sakan. Nama-nama mereka direkomendasikan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam mengambil Al-Quran. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khuzul Quran min arba'ah." Ambillah, pelajarilah Al-Quran ini dari 4 orang. Min Abdillah ibni Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az ibni Jabal, wa Ubay ibni Ka'ab. Yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab. Jadi 4 orang ini langsung
direkomendasikan kepada sahabat yang lain kalau mau pelajari Al-Quran, pelajarilah dari 4 orang sahabat ini. Selain para sahabat yang menyimpan hafalan Al-Quran dalam dada mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuk beberapa nama untuk menjadi kutabul wahyi, pencatat wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yaitu 4 orang, ya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ketika ayat turun kepada Rasulullah, kemudian beliau menyuruh mereka untuk menulisnya di secari kertas. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ada yang berinisiatif sendiri, walaupun tidak diperintahkan untuk menulis ayat dari Rasulullah SAW, tapi mereka menulis sendiri di media yang tersedia pada waktu itu. Medianya yaitu masih sangat sederhana, yaitu pelepah kurma, kayu pelana, potongan kulit binatang, dan juga tulang-tulang binatang. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di antara kebiasaan beliau itu mencocokkan, atau kalau dalam bahasa yang familiar sekarang, mentasmikkan hafalan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian para sahabat juga mencocokkan hafalan mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi selain menghafal dan menulis, para sahabat juga mencocokkan langsung hafalan mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang paling terakhir mencocokkan atau mentasmikkan hafalannya di hadapan Rasulullah langsung, yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah ini tidak disatukan dalam satu mushaf, tapi masih terpencar-pencar. Masih terpencar-pencar. Ada kalanya sahabat A memiliki mushaf yang tidak dimiliki oleh sahabat B, dan begitu selanjutnya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahapan yang kedua yaitu jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu an, yaitu penulisan atau pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar, dan ini terjadi pada tahun 13 setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka kepemimpinan umat Islam diamanahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menunaikan amanah ini dengan terus menyebarkan dakwah Islam dan menjaga agama ini dari gerakan kaum murtad. Termasuk pada saat Rasulullah wafat, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di antaranya yaitu Musailamah Al-Kazzab, ya. Musailamah Al-Kazzab ini termasuk nabi yang termasuk orang yang mengaku nabi, murtad, ya. Kemudian dia memimpin peperangan melawan Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita, ya, alhamdulillah pasukan Abu Bakar itu tampil sebagai pemenang dalam perang Yamamah. Akan tetapi, ya, banyak juga para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang gugur pada saat itu. Termasuk diantaranya yaitu para hufazul Quran, yaitu para penghafal Quran. Ada yang mengatakan 70 daripada hufazul Quran itu wafat pada Ma'rakatul Yamamah. Kemudian hal ini membuat gelisah sahabat Rasulullah yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau menemui Sayyidina Abu Bakar dan mengusulkan agar lembaran-lembaran Al-Quran yang berserak di para sahabat itu segera dikumpulkan. Ya. Pada awal mulanya Sayyidina Abu Bakar itu menolak usulan dari Umar ini. Beliau mengatakan, "Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana mungkin, kata Abu Bakar, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, "Huwa wallahi khair." Ya.
hal ini wahai Abu Bakar, demi Allah ini baik ini, gitu kan ya. Karena Sidina Umar ini khawatir ya, seiring dengan gugurnya banyak hufaz, maka nanti takut khawatir Al-Qur'an itu akan hilang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Sidina Abu Bakar Ibnu Khattab dan menerima usul dari Sidina Umar ini ya. Kemudian Sidina Abu Bakar memerintahkan Zaid ibnu Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang berserakan di para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahapan ketiga yaitu Jam'ul Quran di masa Khalifah Utsman ibn Affan. Hari berganti hari hingga kekhilafahan Islam dipegang oleh Utsman ibn Affan. Kemudian kekuasaan Islam makin luas. Saat itu Al-Quran dibaca dalam 7 ragam bahasa atau dialek. Kemudian terjadilah perselisihan di beberapa wilayah karena berbeda cara membacanya. Dan menurut keterangan yang disampaikan oleh para ulama, ya, bahkan sebagian kaum muslimin itu ada yang mengkafirkan sebagian yang lainnya. Karena dianggap sudah menyelewengkan isi Al-Quran. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman itu pergi ke Utsman ibn Affan dan menyampaikan usulannya agar umat Islam ini disatukan ke dalam satu mushaf. Ya, akhirnya Sayyidina Utsman ibn Affan ya itu meminta untuk meminjamkan mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar yang pada saat itu ada di putrinya Umar, yaitu Hafsah bintu Umar. Kemudian dibentuklah ya tim 4 ya untuk mengumpulkan untuk menyalin Al-Qur'an ya. Jadi 4 tim ini ya, mereka adalah Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham ya. Itu diminta 2 hal oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Yang pertama ya, diminta agar jika terdapat perbedaan dialek, maka yang dijadikan acuan adalah dialek Quraisy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka diminta untuk menggandakan mushaf tersebut ya kepada beberapa mushaf ya untuk disebar ke berbagai wilayah ya. Akhirnya singkat cerita, tim bekerja kemudian menyalin ke beberapa mushaf dan dikirimkan ke beberapa daerah ya. Terkait dengan jumlah salinan yang dilakukan oleh tim 4 tersebut, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan menjadi 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan hingga 7 salinan ya. Di antaranya misalkan ya Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman, Mesir, dan Madinah. Dan mushaf yang ditaruh di Madinah itu disebut dengan mushaf Al-Imam ya. Dan pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Utsman ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Allah dengan segala kekuasaannya telah menggerakkan makhluknya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Sabit, dan para sahabat yang lainnya untuk menjaga Al-Quran ini dari hilang dan lenyap. Maka kita sampaikan salawat kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjasa untuk agama Islam ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.